Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahnisa Denalia. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang function. Function dalam bahasa Indonesia adalah fungsi. Function adalah sebuah struktur pengelompokan yang mengandung sekelompok pernyataan yang akan dilaksanakan oleh subjek. Jika nama function tersebut dipanggil untuk dieksekusi, kecuali untuk function utama yaitu input main yang akan dieksekusi secara otomatis. Fungsi merupakan bagian yang terpisah dan mirip dengan prosedur. Kata fungsi mengawali bagian deklarasi fungsi diikuti oleh identifier yang merupakan nama dari fungsinya, dan secara opsional dapat diikuti oleh parameter tipe dari fungsinya dan diakhiri dengan titik koma. Baiklah, saya akan menulis contoh function pada bahasa pemrograman Free Pascal. Pertama, kita pilih file dan kita pilih new. Nah, tampilannya akan seperti ini. Saya akan menulis programnya terlebih dahulu.
Nah, saya telah siap menulis programnya. Di sini nama programnya yaitu program Rahnisa Denalia. Nama fungsinya yaitu function luas. Di sini dapat kita lihat yaitu terdapat begin dan end yang merupakan syarat dari function yang diawali dengan begin dan diakhiri dengan end. Kita simpan terlebih dahulu, misalnya dengan nama meet Rahnisa. Kita pilih OK. Setelah disimpan, kita compile. Oke, compile-nya sukses. Setelah kita compile, kita run. Tampilannya akan seperti ini. Seperti yang kita tulis pada program tadi, yaitu menghitung luas persegi panjang. Pertama kita masukkan nilai panjangnya terlebih dahulu. Misalnya di sini kita tulis 23. Kita enter. Selanjutnya nilai lebar, misalnya 13. Kita enter. Nah, hasilnya adalah 299. Kita pilih new. Misalnya nama projectnya Rahnisa. Kita pilih OK. Di sini kita pilih tempat penyimpanannya. Misalnya di sini terdapat folder game programming. Saya simpan di sini. Baiklah, saya akan menulis contoh programnya terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat contoh deklarasi dan pemanggilan fungsi. Dalam pemrograman, fungsi atau prosedur sering digunakan untuk membungkus program menjadi bagian-bagian kecil. Tujuannya agar program tidak menumpuk pada fungsi main saja. Fungsi dapat menerima input dan menghasilkan output. Contoh fungsi yang sering kita buat adalah fungsi main. Fungsi biasanya akan mengembalikan sebuah nilai dari hasil prosesnya. Karena itu, kita harus menentukan tipe data untuk nilai yang akan dikembalikan. Apabila fungsi tersebut tidak memiliki nilai kembalian, maka kita harus menggunakan tipe void untuk menyatakan kalau fungsi tersebut tidak akan mengembalikan nilai apa-apa. Komponen dalam sebuah fungsi diantaranya yaitu suatu fungsi jelas memiliki tipe. Tipe suatu fungsi menentukan nilai kembalian dari fungsi tersebut. Suatu fungsi dengan tipe input
akan memberikan kembalian atau return berupa nilai bertipe integer dari pemrosesan yang sudah dilakukannya. Berbeda dengan tipe void, di mana tipe fungsi ini tidak memiliki nilai kembalian atau dapat dikatakan fungsi void hanya menjalankan rutin program saja. Selanjutnya, nama fungsi merupakan pengenal suatu fungsi. Nama fungsi akan sangat berguna dan wajib disertakan karena sebagai basis pemanggilan. Selanjutnya, parameter merupakan variabel penampung input suatu fungsi. Dapat dikatakan bahwa parameter merupakan satu-satunya gerbang input dan pertukaran nilai antara suatu fungsi dengan dunia luar atau fungsi main. Selanjutnya, return merupakan instruksi yang berguna mengembalikan hasil kerja suatu fungsi untuk dapat digunakan di dunia luar atau fungsi main. Baiklah, saya telah selesai menulis programnya. Dari program ini dapat kita lihat yaitu di sini terdapat fungsi utama yaitu input main. Di mana input main ini akan dipanggil secara otomatis. Selanjutnya, setelah selesai menulis program, kita compile dan run. Hasilnya akan seperti ini. Hasil tambah antara 10 dan 15 yaitu 25. Selanjutnya, saya akan membuat contoh function pada bahasa pemrograman Java. Pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasinya. Tunggu sampai aplikasinya terbuka.
Setelah itu, pilih File, pilih New Project. Pilih Java Application, Next. Selanjutnya, saya akan membuat nama project dengan nama Rahnisa Denalia Meet. Selanjutnya, Finish. Setelah tampilannya seperti ini, kita langsung bisa memulai membuat program. Perbedaan fungsi dan prosedur, karena keduanya memiliki kesamaan yang cukup besar, yaitu sebagai subprogram, maka banyak dari kita yang masih sulit membedakan antara prosedur dan fungsi. Perbedaan keduanya yaitu prosedur dideklarasikan menggunakan sintak prosedur, sedangkan fungsi dideklarasikan menggunakan sintak function. Prosedur bisa dibentuk dengan parameter maupun tanpa parameter, sedangkan fungsi harus dibentuk menggunakan parameter. Selanjutnya, nilai yang dihasilkan fungsi akan disimpan pada nama fungsi itu sendiri dan dapat dipindah alihkan ke dalam variabel, sedangkan prosedur tidak bisa.
Selanjutnya yaitu membuat contoh function pada bahasa pemrograman Python. Pertama kita pilih file, selanjutnya kita pilih new file. Kita perbesar terlebih dahulu. Setelah tampilannya seperti ini, kita dapat menulis programnya. Mungkin banyak dari kita yang bertanya, bagaimanakah cara membuat fungsi pada Python? Fungsi pada Python dibuat dengan kata kunci def, kemudian diikuti dengan nama fungsinya. Contohnya seperti yang saya buat, yaitu def segitiga. Sama seperti blok kode yang lain, kita juga harus memberikan indentasi, def atau spasi 2 kali untuk menuliskan isi fungsi. Pada fungsi luas segitiga yang saya buat, saya akan membuat print dari hasil pemrosesan secara langsung di dalam fungsinya. Seperti yang saya katakan tadi, fungsi dalam Python didefinisikan menggunakan kata def. Setelah def, ada nama pengenal fungsi diikuti dengan parameter yang diapit oleh tanda kurung dan diakhiri dengan tanda titik 2. Baris berikutnya berupa blok fungsi yang akan dijalankan jika fungsi dipanggil. Fungsi dapat membaca parameter. Parameter adalah nilai yang disediakan kepada fungsi, di mana nilai ini akan menentukan output yang akan dihasilkan oleh fungsi. Parameter dikirim dalam tanda kurung saat pemanggilan fungsi. Nilai parameter saat pemanggilan fungsi dinamakan argumen. Penggunaan nilai argumen default. Untuk beberapa fungsi yang ingin menyediakan parameter opsional dan menggunakan nilai default, jika pengguna tidak menyediakan argumen saat fungsi dipanggil, Anda bisa menspesifikasikan nilai default dengan tanda sama dengan setelah nama parameter. Penggunaan parameter var args. Terkadang, kita ingin membuat fungsi yang dapat menerima jumlah argumen yang tidak tentu. Hal ini dapat dilakukan dengan Di dalam Python juga terdapat docstring. Python memiliki fitur documentation string, sering disebut dengan nama docstring. Docstring berguna untuk mendokumentasikan program agar mudah untuk dipahami dan digunakan.
menyimpan program yang telah dibuat, pilih File, selanjutnya pilih Save As, dan tentukan di mana tempat kita akan menyimpan program yang telah kita buat tadi. Misalnya, saya menyimpannya di folder Python. Di sini saya akan membuat nama filenya yaitu tugas Smith Rahnisa. Tugas Smith Rahnisa function. Selanjutnya saya save. Selanjutnya kita run. Tampilan outputnya akan seperti ini. Kita masukkan nilai alasnya. Selanjutnya nilai tinggi. Untuk pengurangan, misalnya kita masukkan angka pertama 800, kita enter. Selanjutnya angka kedua 230, selanjutnya kita enter. Nah, inilah hasil dari program yang kita buat di Python tadi. Itulah materi dari saya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.